Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab budidaya unggas petelur di bab kelima kita. Sebelum kita membahas terlebih dalam tentang unggas petelur, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran dalam kesempatan hari ini, yaitu yang pertama ada memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya menyusun perencanaan usaha budidaya unggas, terutama unggas petelur tadi. Kemudian menganalisa sistem produksi usaha budidaya unggas petelur, memproduksi unggas petelur, kemudian mengevaluasi kegiatan usaha. Setelah itu yang keenam adalah menyusun rencana pengembangan usaha unggas petelur. Selanjutnya menganalisa media promosi produk usaha budidaya. 8. Merancang media promosi usaha budidaya. Ke-9 menganalisa sistem konsinyasi usaha budidaya. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk usaha budidaya unggas petelur. Mari kita lihat peta konsep pada pembelajaran kali ini. Dimulai dari budidaya unggas petelur, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan usaha dalam usaha unggas petelur ini. Selanjutnya ada sistem produksinya, bagaimana sistem produksi budidaya unggas petelur tadi. Setelah itu ada perhitungan harga jual produk dan media promosi usaha. Dan yang terakhir ada yang namanya pemasaran produk. Baik, langsung saja kita masuk pada perencanaan usaha. Nah, apa itu perencanaan usaha? Yaitu pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan atau akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah yang menentukan nantinya tujuan bisnis akan dicapai, sehingga ada strategi dan taktik yang akan direncanakan mulai dari awal. Nah, itu namanya perencanaan usaha. Kemudian ide dan peluang. Selanjutnya kita masuk dalam sumber daya usaha yang dibutuhkan. Teratur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 31 atau Permentan /140/2/2014. Apa saja itu? Dan tentang apa peraturan menterinya? Yaitu budidaya ayam petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 hari sampai menghasilkan telur. Jadi usaha budidaya unggas petelur ini menitik beratkan pada keseluruhan proses, baik itu mulai dari menetas tadi, kemudian dirawat hingga nantinya proses pemanenan ini adalah ketika unggas itu sudah mulai memproduksi telur. Nah, selanjutnya kita mengenal sarana dan prasarana di dalam sumber daya usaha. Ya, apa itu sarana? Sarana yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai media atau alat dalam mencapai tujuan atau maksud tertentu. Sarana ini lebih mengarah pada kata yang berarti benda-benda atau alat yang bergerak. Ya. Kemudian perbedaannya dengan prasarana. Prasarana menitik beratkan pada sesuatu yang digunakan sebagai penunjang untuk terselenggaranya proses atau penunjang utama untuk mencapai tujuan. Ya.
sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya sumber daya manusia. Permentan RI, ya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Permentan OT 140 2014 menjelaskan tentang 3 syarat sumber daya manusia, yaitu yang pertama berbadan sehat, artinya sehat jasmani dan sehat rohani. Kemudian yang kedua adalah mempunyai keterampilan dan memahami resiko kerja, artinya paham dengan apa yang akan nantinya dia kerjakan, yang akan dia usahakan, baik itu melalui proses belajar, pengalaman, kemudian pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian dia memahami resiko kerja yang ada pada usaha yang akan dijalankan. Dan yang ketiga adalah menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. Ada sebuah kata yang mengatakan bahwa safety first. Artinya keselamatan kerja dan keamanan kerja itu adalah merupakan unsur yang penting dan unsur utama di dalam sebuah usaha atau sebuah pekerjaan. Ya, jadi perlu diutamakan. Lanjut, kita akan masuk dalam sistem produksi usaha. Meliputi proses yang tersusun mulai dari awal hingga proses akhir. Jadi seperti yang tadi, bahwa usaha budidaya unggas petelur ini adalah usaha yang dimulai dari unggas yang anakan unggas, kemudian dirawat hingga nanti proses pemanenan, yakni ketika unggas sudah memproduksi telur. Jadi telurnya itu yang akan kita panen. Selebihnya dari itu ada 2 hal yang bisa kita panen, tapi salah satunya adalah ketika si unggas ini sudah tidak memproduksi telur. Nah, itu dikatakan sebagai unggas afkir. Jadi bisa digantikan atau dilakukan perubahan, pergantian unggasnya tersebut. Selanjutnya masih dalam sistem produksi budidaya, ya. Ini ada beberapa hal, ya, di dalam kita melakukan produksi budidaya unggas petelur, yaitu yang pertama memilih jenis unggas yang tepat, ya, artinya unggas apa yang akan kita nanti budidayakan. Selanjutnya adalah menentukan produk. Jadi produk apa yang akan kita produksi nanti, seperti contohnya adalah telur ayam ataupun telur burung puyuh dan sebagainya. Yang ketiga adalah menentukan lokasi kandang. Lokasi kandang yang baik adalah tidak dekat dengan pemukiman, ya, sehingga tidak terganggu oleh unggasnya pada masyarakat sekitarnya. Jadi termasuk unsur-unsur lokasi strategis kandang. Kemudian yang kedua, selain jauh dari pemukiman, yang kedua juga kontur tanah, ya, topografi tanah. Mungkin tidak terlalu rendah, contohnya di rawa atau lain-lainnya, sehingga nanti akan berpengaruh sama kondisi dari kandang atau kondisi dari unggas tersebut. Kemudian yang ketiga, penyiapan alat dan bahan untuk perencanaan usaha tadi. Selanjutnya adalah pemilihan bibit yang baik dan tepat. Bibit yang baik dan tepat ada beberapa jenis, ada beberapa hal, baik itu berupa kualitas maupun ciri-cirinya. Kemudian ada pemeliharaan, ya. Jadi ada treatment khusus atau treatment tertentu untuk melakukan pemeliharaan yang baik dan benar, sehingga unggas yang kita hasilkan, produksi telur yang akan kita hasilkan nantinya optimal. Dan yang terakhir adalah pemanenan. Nah, dalam pemanenan ini seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemanenan yang
yang biasa adalah ketika produksi telur itu masih optimal. Namun ketika produksi telur sudah mencapai tingkat akhir, dalam artian sudah usianya lumayan tua, jadi akan dilakukan pemanenan unggas afkir, ya, unggas afkir, sehingga tergantikan nanti di periode selanjutnya atau unggas-unggas yang baru. Lanjut kita masuk dalam perhitungan harga jual, yaitu melakukan perhitungan biaya pada produksi budidaya, baik itu bahan baku, kemudian peralatan, pengeluaran pemeliharaan, kemudian alat dan bahan, serta hal-hal lain yang ada pada produksi biaya tadi. Ya, dikalkulasi, kemudian terbentuklah namanya harga jual yang tepat. Lanjut kita masuk dalam media promosi. Ini gunanya adalah untuk mengoptimalisasi pemasaran baik secara langsung maupun lewat media sosial, dan akan menentukan keberhasilan dari sebuah usaha yang kita gagas atau yang kita rencanakan tadi. Untuk saat ini banyak orang yang berhasil itu melalui media sosial. Mereka masif di media sosialnya sehingga tidak bertitik beratkan pada satu daerah, tapi lebih fokus kepada keseluruhan, menyeluruh, dan global. Sehingga dikenal usahanya di semua khalayak yang ada di media sosial itu. Nah, itu tentunya juga menjadi pertimbangan khusus bagaimana media promosi yang baik dan yang optimal. Ya. Nah, ini kita mengenal namanya pemasaran produk. Nah, ini ada istilah yang namanya konsinyasi. Nah, apa itu konsinyasi? Nah, cara penjualan konsinyasi adalah pertama peternak mengantarkan telur ke toko. Jadi konsinyasi ini adalah kerjasama antar penjual dan pemproduksi, atau jadi ketika ada seorang pengusaha kemudian menitipkan barangnya ke sebuah toko dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Nah, itu dinamakan dengan konsinyasi. Nah, yang pertama, peternak mengantarkan telur ke toko, atau yang kedua, penjual memasarkan telur dengan harga sesuai kesepakatan perjanjian dengan peternak. Ketiga, penjual menyetorkan hasil penjualan kepada peternak. Dan yang keempat adalah hal-hal lain yang umumnya disepakati dalam suatu perjanjian kerjasama. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana penjualan itu dilakukan secara konsinyasi. Ya, artinya kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, ini cukup baik, tapi ada juga kelemahan dan kelebihannya sendiri. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.